Shalom saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita jumpa bersama-sama dengan program yang indah. Dan saya percaya kekuatan Allah jika kita terima hari ini. Tahukah engkau kekuatan itu berjuta-juta kali lipat dengan kekuatan saudara. Kapan kita bisa terima? Waktu firman Tuhan itu engkau dengar, bertumbuh dan bisa berbuah. Di mananya berbuahnya? Di dalam hati saudara. Terima dan lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca di dalam Kejadian 2. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Haleluya. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkannya berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yaitu yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya pribadi ingin berbicara soal berkat. Kadangkala kalau ngomong berkat saudaraku, ya, kadangkala kita berpikir, oh itu dijama, itu durapi, itu mujizat, it's okay. Sebab ada satu berkat yang kadangkala itu alergi sekali kalau untuk diucapkan di atas mimbar, yaitu uang. Saudara tahukah bahwa ada banyak orang susah untuk menerima tentang, saudaraku, kehadiran berkat uang ini? Secara jujur saya kasih tahu, berkat Tuhan memang tidak semuanya berupa uang, tapi salah satu itu berwujud uang. Kalau kita diberkati, memang saya tidak berbicara tentang teologi kemakmuran, tapi kalau Tuhan mau memberkati engkau dengan keuanganmu, saudara, kita jangan sorohani. Jangan sok suci sehingga itu adalah bagian hanya untuk orang dunia. Engkau salah. Jangan membunuh roh yang diberikan. Sebab roh Allah ketika tercurah dalammu, dia bersifat berkelimpahan. Termasuk apa? Di dalamnya ada uang. Saudaraku, sebelum ini mungkin saudara berkata, pendeta, aku rindukan soal berkat. Selama ini pendeta Barmius tidak pernah berbicara soal uang. Hari ini kami ingin sampaikan, dan sebelumnya bilang kanan kiri, kamu nanti saksinya kalau aku jadi konglomerat karena Tuhan. Haleluya. Bilang kanan kiri, ya kamu nanti saksinya. Tak traktir duluan kamu ketika aku nanti diberkati. Mobilku sudah, oh haleluya, bukan mobil yang mewah tapi banyak pintunya, maksudnya Metro Mini, saudaraku. Wah, masuk di depan, keluar di belakang. Tidak, saudaraku. Hari ini saya ingin berbicara soal kebenaran, yaitu pewahyuan harta, uang yang datangnya dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita selidiki. Bukankah Allah telah membuat bumi ini lengkap dengan isinya? Kenapa dia buat Eden? Dalam ayat yang ke-8 disebut begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudaraku, kata di sini yaitu kata Eden, membuat Eden itu disebut dengan kalimat naftah, spesial rancang. Saudaraku, apa itu? Dalam bahasa sekulernya disebut properti, rumah contoh. Ya saudaraku, rupanya jangan heran ayat yang ke-14 dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan, saudaraku, disebut dengan kalimat bahasa Ibrani afbat, mesin uang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
rupanya bapak kita ini adalah seorang pengusaha properti seluruh dunia. Sehingga Yesus pernah berkata, aku pulang, sebab di mana engkau ada, aku ada. Dan di mana aku ada, banyak tempat tinggal. Haleluya. Betul-betul. Hari ini saudaraku, saya ingin berbicara tentang bapakku seorang bisnismen. Haleluya. Saudaraku, tapi sebelumnya mari kita dengarkan sebuah pujian. Dan saya percaya saudara akan diberkati oleh pujian ini. Haleluya. Amin. Hanya hadiratmu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembahmu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, kau ganti sukacita saat ku di hadiratmu. Dan takkan lagi ku ingin jauh dari hadiratmu, takkan pernah ingin. Selalu ku rindu kau Yesus, bersamamu di setiap waktu. Selamanya ku kan tetap hadiratmu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembahmu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, kau ganti sukacita saat ku di hadiratmu. Dan takkan lagi ku ingin jauh dari hadiratmu, takkan pernah ingin. Selalu ku rindu kau Yesus, bersamamu di setiap waktu. Selamanya ku kan tetap puji Tuhan, haleluya. Mari saudara kita membaca di dalam Matius 13. Ya, di dalam Matius 13. Di situ disebutkan ayat yang ke-53 sampai 58. Ya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bersama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya mulai mengerti di sini tentang kalimat ini. 18 tahun Yesus tidak pernah ditulis dalam Alkitab. Mulai umur 13 sampai umur 30 tahun. Ya. Baru setelah 30 tahun baru dicatat. Kemana Yesus pergi? Ada orang sekarang lihat Yesus disalib di dalam, saudaraku, media-media.
Katanya Yesus ke Tibet, katanya Yesus ke ke Tiongkok. Dengar baik. Ini pernyataan Yesus. Ya, kalau misalkan Yesus ke Tiongkok, kalau Yesus itu, saudaraku, ke India, di sini akan sebutkan, bukankah ia, ya, adalah anak tukang kayu? Bagaimana mungkin dia punya hikmat? Kalau memangnya saudaraku dia ke Tiongkok, maka ayat ini akan berubah. Pantas hikmatnya begitu karena ke Tiongkok. Pantas dia hikmatnya begitu karena ke Tibet. Saudaraku, Yesus tidak kemana-mana. Karena waktu itu tidak diceritakan memang Yusuf kemana. Tapi setidaknya Yesus itu adalah anak tertua. Dan dia mungkin membantu bapaknya untuk berbisnis. Menjadi bisnis, saudaraku, yaitu furniture, saudaraku. Dan ini saya mulai berpikir, rupanya Yesus pembentukan nabi, kata orang, dibentuk dari yaitu bisnis ini. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam ini adalah gaya Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata, kalau engkau melihat aku, engkau juga melihat Bapa. Persis sekali pembentukan Yesus. Lihat di dalam Yohanes, saudaraku. Di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama disebutkan ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Perhatikan. Rupanya Yesus itu punya bapa duniawi, itu pembisnis. Bapa roh di surga itu pembisnis. Kenapa Tuhan tidak sebut imam? Kenapa Tuhan nggak disebut? Ini terlalu naif, terlalu duniawi, Pak Pendeta. Dengar baik. Rupanya pembentukan Yesus ini di pengusaha. Maksudnya, kalau seorang imam hanya bisa khotbah di mimbar, tapi kalau seorang pengusaha, di mana dia khotbahnya? Saya kasih tahu, pada saat dia menawarkan barang. Bukan hanya engkau bernegosiasi, tapi beritakan, sisipkan itu Yesus di dalam kehidupan bisnis itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, seorang bisnis tidak akan pernah berpikir untuk rugi. Yang dicari untung, untung, untung. Sehingga dalam Yohanes 15, saudaraku, jika kamu ini ranting, dan jika ranting itu tidak berbuah, gua potong. Artinya Yesus nggak mau rugi. Bilang kanan kiri, Yesus mau untung. Artinya kalau engkau ikut Tuhan, saya kasih tahu saudaraku, Bapa kita pengusahanya, Yesus adalah pokok anggur, dan kita ranting-rantingnya yang mengeluarkan hasil keuntungan itu. Ya, bukan Yesusnya, karena dia pokoknya, yaitu rantingnya. Saya kasih tahu, Yesus itu kaya enggak? Dia kaya. Yesus itu kaya, saudaraku. Karena apa? Pelayannya butuh bendahara. Yesus itu kaya sekali. Oleh sebab itu pakaiannya direbutkan. Dan saudaraku, di sini saya mulai berpikir, Yesus itu sangat kaya sekali. Dan jangan heran, dalam pemahaman teologi menyebutkan bahwa dalam Matius 10 ayat 41 disinggung dengan kalimat yang bagus di sini. Matius 10, mari kita lihat Matius 10 ayat yang ke-41. Ya, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saya teruskan, ini sudah titik, saya kasih koma. Barang siapa menyambut Yesus sebagai seorang bisnismen, maka roh bisnismen yang sukses itu akan menjamah saudara. Haleluya. Dengan kata lain, roh Allah adalah roh yang beruntung terus. Nah, bilang kanan kiri, kita tidak akan mau rugi. Kita pasti untung. Karena apa? Roh dia yang tidak pernah gagal. Roh dia yang tidak pernah turun, tapi naik. Roh dia yang tidak akan pernah menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Artinya, saudaraku, Yesus datang dalam Yohanes 10 ayat 10. Dia datang untuk memberikan kelimpahan. Itu cara Tuhan memberikan sebuah keberuntungan. Saudaraku, lihat sini. Oleh sebab itu, kalau saudara membaca dalam Matius 24, di sini disinggung begini, ayat yang ke-40 41.
Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Perhatikan di sini saudaraku, rupanya dua orang ini ada dua sisi manusia. Yang pertama adalah di ladang. Ini berbicara soal yaitu pelayanan kita. Pelayanan kita. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ada hamba-hamba Tuhan yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada majelis satu diangkat, satu ditinggalkan. Tetapi yang menarik di sini ayat 41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, perhatikan, ini sedang bekerja. Ini orang sekuler. Yang satu ditinggal, yang satu diangkat. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah kita ini berpikir, aduh, ini pendeta ini ngomong uang. Saya kasih tahu, uang itu alkitabiah. Sekali lagi, uang itu alkitabiah. Karena sifatnya uang itu netral. Kapan tidak alkitabiah? Waktu uang itu masuk kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, uang itu sifatnya netral. Dipegang seorang hamba Tuhan yang betul-betul cinta Tuhan, maka dipakai untuk penginjilan. Tapi kalau dipegang oleh penjahat, maka jahatlah uang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Matius 24 tadi, kita akan temukan satu sisi yang baik di sini. Ayat yang ke-9, Matius 25 maksud saya, ayat yang 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dengar baik, nilai dari sebuah pelayanan ya untuk kita bisa masuk ke hadapan Allah, yaitu tentang minyak itu. Karena itu nilai sebuah jaga-jaga. Haleluya. Saya mulai merinding ini. Rupanya saudaraku, uang itu bisa dikatakan untuk bisa kita berjaga-jaga. Tuhan tidak pernah berbicara tentang uang, soal hati-hati dengan uang. Bisa saja kalau engkau menyintai uang itu, ya akhirnya engkau dikendalikan. Tapi Tuhan berkata begini, berjaga-jaga soal uang karena uang disamakan dengan minyak. Untuk apa? Untuk pelita itu bisa nyala. Kalau saudara lihat tayangan kami, saudaraku, ini butuh uang. Oleh sebab itu, firman yang harus menyala itu, karena firman itu mahal, disampaikan di radio, di traktat-traktat, di majalah-majalah, di CD, VCD dan sebagainya. Itu butuh uang, saudaraku. Oleh sebab itu, terang dunia ini tidak akan pernah bisa terang ya kalau tidak didukung oleh satu komponen namanya uang. Makanya ya saudaraku, orang Kristen harus kaya. Waduh, Pak Pendeta, ingat ya, orang Kristen harus kaya. Kenapa? Mungkin saudara akan melihat saya dan berkata, apa pendeta ini duniawi amat. Saudara dengar baik. Kalau saya tayangkan, saudaraku, satu slide, di situ ada Bapa kita di surga, duduk di singgasana, taktanya emas, semuanya serba emas. Kira-kira pikiran kita bagaimana? Bapak kita kaya, masa kita kiri? Mari kita berbicara jernih tentang itu. Jangan sok rohani. Sadari, mungkin saudara akan berkata, kenapa kok ada banyak orang alergi dengan kekayaan? Karena mereka punya sifat, kalau aku kaya nanti bisa sombong, kalau nanti dia kaya bisa jauh dari Tuhan. Itu pikiran yang tidak alkitabiah. Saya kasih tahu, kekayaan itu bagian dari tambahan bagi orang percaya. Kekayaan itu mendukung untuk bisa terang. Karena apa? Kalau terang itu tidak nyala, dengar baik, maka waktu Yesus datang kembali, maka Alkitab berkata, apa yang kau buat? Tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Karena Alkitab berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk apa? Pemberitaan firman penginjilan butuh dana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, metode apa yang Yesus pakai untuk mencapai sukses ini? Dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mintalah, ya, carilah, ketuklah. Ya, saudaraku, di Amerika ada susu yang terkenal, ya. Setiap pagi saya suka itu minum susu. Di bawahnya tulisan itu ada label Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ini orang dari nggak punya, tapi dia pakai itu. Mungkin hari ini saudara pemirsa yang pedagang rohani, ya, yang cinta Tuhan, pakai metode ini. Ya, minta dari Bapak, jangan ke dukun. Ya,
cari, setelah itu cari pelanggan. Ya, telepon ya dengan brosur ya. Silakan. Ya, itu tidak salah karena Alkitab cari, teleponin gitu. Ya, baru setelah itu ketuk. Setelah dia datang, ketuk supaya bagaimana cara mengetuknya? Memberikan diskon yang banyak, memperhatikannya, saudara. Ini cara-cara bisnis. Metode apa yang Yesus pakai untuk mencapai sukses? Dalam Lukas 14, saudaraku, dalam Lukas 14 dikatakan ayat 28-30, 14:28-30, so, dikatakan begini. Sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk menurut membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang akan melihatnya, mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Metode yang kedua, saudaraku, untuk bisa mencapai sukses bersama Tuhan, yaitu memperhitungkan anggaran dagang kita. Saudaraku, ingat, keuangan kita bisa menuntun kita untuk mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah bisa disamakan dengan apa yang kita punya. Jangan pernah engkau berpikir, ingat, ini saya tidak berbicara soal iman di hubungan kita, tapi bisa saja melalui uang kita, Tuhan pakai uang kita menuntun kita. Artinya begini, kalau saudara punya modal 2 juta, kira-kira gitu, jualan sayur, jangan jualan mobil, saudara akan dipermalukan. Dengan kata lain, saudara minta, Tuhan, bagaimana uang 2 juta ini Tuhan, mau saya pakai apa? Pakailah untuk dagang sayur, dan di situ akan saya berkati. Saudaraku, mari kita lihat sini, kenapa Yesus pakai bisnismen? Ini pertanyaan. Sehingga jangan heran seluruh murid-muridnya itu seorang sekuler semuanya, saudaraku. Dan bahkan 70 murid, hampir seluruhnya sekuler. Saudara lihat, pertama, ini Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 13, disebutkan dengan lantang di sini. Matius 5 ya, ayat yang ke 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Saudaraku, rupanya Tuhan rindu kita. Ya, bisnismen ini menjadi garam. Coba mari kita lihat lebih jauh ya, dalam Kisah Rasul 18, saudaraku, Kisah Rasul 18 disebutkan lebih lagi ini. Kisah Rasul 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi dengan bernama Aquila yang berasal dari Pontus, dan ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka bersama-sama tukang kemah. Perhatikan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Dengar baik, saudaraku, di sini ada Priscilla dan Aquila. Itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Tetapi karena pekerjaannya sama, saudaraku, pekerjaan satu kantor begitu, ya, di situ Paulus bisa memberitakan Injil. Artinya, kenapa Tuhan pilih kita? Ingat, jangan sampai saudara berkata, oh pendeta yang menginjili. Tidak, Alkitab berkata sesuai dengan pekerjaanmu. Tukang sayur, menangkan tukang sayur. Haleluya, amin saudaraku. Saudara bisnismen apapun, menangkan. Yang kedua, saudaraku, kita lihat bukan hanya sama-sama rekan. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4, saudaraku, saudara akan temukan di sini, yaitu saudara nanti baca di rumah, yaitu tentang pembantunya Naaman. Saudara lihat, pembantunya Naaman ini nggak kenal teologi, hanya menyatakan bahwa di Israel ada seorang nabi dan Allah orang Israel itu dahsyat, katanya begitu. Dengan kata lain, saudaraku, seorang pembantu bisa memenangkan, jadi garam kepada tuannya. Kalau engkau karyawan, ada maksud Tuhan dalam panggilan engkau karyawan itu. Kalau engkau seorang pembantu rumah tangga, ada cara bagaimana saudara bisa memenangkan itu melalui hidup saudara. Itulah garam. Yang ketiga, saudara, kalau saudara lihat dalam Yohanes 4
Ya, ayat 28, 30. Yohanes 4 ayat 28, 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayangannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkin dia Kristus itu." Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Siapa ini? Pelacur, saudaraku. Ya, tadinya menghancurkan Samaria. Suami-suami di Samaria dibabat, dihancurkan. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dia kembali jadi terang. Tadinya sama-sama hancur, tapi dia kembali memulihkannya. Dengar baik, Yesus manggil orang sekuler untuk menjadi garam. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, bagaimana kita ngomong berkat kalau tidak diberkati? Sama-sama engkau seorang pengerja, sama-sama engkau sama-sama kerja sama, menangkan dari hidupmu. Dan cara mereka, Tuhan pimpin kita dengan cara yang banyak untuk bisa memenangkan jiwa dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, renungkan baik-baik. Kenapa kita tidak berkati? Karena tujuan kerja kita hanya cari uang. Ada disisipi tanggung jawab untuk memenangkan jiwa. Jadilah terang, bukan hanya engkau mencari harta. Tundukkan kepala. Bapa surgawi, kami ucap syukur atas segala firman-Mu. Rupanya selama ini kami tidak sadar bahwa Allah hadir bukan hanya dengan kuasa mujizat, bukan hanya dengan urapan, tapi Dia berikan dia berkat-berkat kekayaan surga diberikan ke bumi ini, supaya kami menjadi terang bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan saya maju terus dalam Tuhan. Kalau engkau diberkati, jadilah berkat buat orang lain. Sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.